Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, agar kami pantas dan layak berdoa kepadamu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penjagaan dan pemeliharaan-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami untuk melaksanakan kasih-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk di dalam hati, jiwa, raga, roh, batin kami, untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, dan memimpin dan membimbing kami dalam satu hari ini untuk melaksanakan firman Tuhan Yesus ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 11 ayat 37 sampai dengan 41, dengan perikop Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena murid-muridnya tidak melakukan sebuah kebiasaan yang lazim pada zaman itu, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Sebetulnya kalau dipikir saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat benar dan wajar. Kalau mau makan harus cuci tangan. Ini juga nasihat dari orang tua kita zaman dulu, bahkan lebih relevan pada zaman pandemi COVID-19. Cuci tangan pakai hand sanitizer adalah suatu kewajiban. Artinya apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah sesuatu yang manusiawi dan normal. Akan tetapi saudara-saudari, mengapa Yesus bersikap keras terhadap orang Farisi dan ahli Taurat? Yesus melihat jauh dan lebih dalam, bukan sekedar soal cuci tangan, melainkan Yesus mengkritik sikap hati dan juga apa yang ada di dalam batin orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sangat suka menekankan pada sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang dangkal, dan mementingkan aspek luaran, dan mereka lupa pada aspek yang terdalam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu membersihkan bagian luar dari cawan, tetapi dalam penuh rampasan dan kejahatan." Orang Farisi dan ahli Taurat diajar oleh Tuhan Yesus bahwa dalam kehidupan rohani kita tidak sekedar ingin kelihatan dari luar dilihat baik, saleh, dan memenuhi semua kewajiban hukum atau aturan agama. Tetapi yang dikehendaki adalah semua itu harus mengalir dari hati, di mana orang harus benar-benar memiliki kesalehan sejati. Saudara-saudari, demikianlah bacaan firman dan renungan hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk menutup renungan dan bacaan harian ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, tegurlah kami bila kami berlaku munafik dan hanya ingin dipuji. Semoga kami sungguh-sungguh menyadari kerapuhan insani kami, sehingga kami dapat berlaku sesuai dengan kehendak-Mu,
sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.